Awalnya gue nonton anime ini tuh kayak oke, animasinya bagus juga. Terus pas denger si MC ngejual bijinya, gue langsung, hah? Iblis, Yakuza, zombie, gergaji mesin, waifu, susu, apapun yang kalian butuhkan, anime ini memiliki semua itu. Wakey, 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 it's time for school. Come on. Tatsuki Fujimoto dikenal karena manga buatannya yang konyol, nggak masuk akal, dan edan, tapi bisa dibilang menakjubkan di waktu yang sama. Hal yang harus diwaspadai ketika kalian membaca karya orang ini adalah untuk tidak menyukai satupun karakter yang ada di ceritanya, karena ada kesempatan tinggi kalau dia bakalan ngebunuh karakter itu. Di chapter pertama kita diperlihatkan kakak beradik yang sangat harmonis, tapi di chapter selanjutnya mereka malah dibunuh sama kecoa terbang gitu. Aneh, tapi emang gitu adanya. Cerita shonen itu biasanya simple. MC-nya latihan, lawan penjahat kuat, MC-nya kalah, latihan lagi, lawan penjahat, penjahatnya kalah. Tapi Chainsaw Man itu berbeda. Chainsaw Man itu hardcore dan aneh. Anime ini bukan tontonan orang lemah kayak Megane Sensei. Gue pun mencoba baca mangganya dan berhenti di tengah jalan karena gue udah bisa nebak kalau semua karakter di manga ini bakalan mati. Di satu episode kalian bakalan lihat scene yang paling brutal dan membuat jiwa psikopat kalian meronta-ronta. Dan di episode lainnya malah susu, kisu, malah dikasih scene yang membuat sesuatu di dalam diri kalian berdiri tegak. Dan itu bukanlah keadilan. Bukan hanya animenya yang aneh, tapi fansnya juga. Chainsaw Man dibuat oleh Studio Mappa atau Studio Rakus. Soalnya setiap manga yang terkenal diambil dan dijadiin anime sama mereka. Anime yang Mappa bikin baru-baru ini apa aja sih? Attack on Titan, Chainsaw Man, Vinland Saga Season 2, Jujutsu Kaisen Movie, anime masak di Isekai, terus nanti ada baru lagi, Jigoku Raku. Bikin One Piece aja sekalian, nanggung amat sih. The One Piece is real. Can we get much higher? So high. Yang kasain itu animatornya sih, yang udah kerja mati-matian ngeanimasiin anime segila ini. Pak, aku sudah boleh pulang. Tidak ada yang boleh pulang. Lihat kantung mataku ini. Kantung mataku punya kantung mata. Tapi malah kalah penjualan sama anime Slice of Life. Jadi Chainsaw Man ini tentang apa sih? Sebagus apa anime ini? Di dunia yang dihuni oleh manusia dan iblis, lahirlah seorang anak yang bernama Denji. Denji adalah seseorang yang lahir di tempat yang kurang beruntung. Hutang bapaknya yang dia pinjam dari para Yakuza menumpuk dan malah bunuh diri. Jadinya sisa hutangnya malah diberikan ke Denji, dan Denji harus membayarnya besok. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Tentunya Denji yang masih anak-anak ini tidak tahu harus melakukan apa. Lalu seekor iblis yang sedang terluka mendatanginya. Lalu Denji membantunya pulih dengan menggunakan darahnya. Mereka menjadi teman, di bawah kontrak untuk membantu satu sama lain. Sampai beberapa tahun kemudian, Denji masih miskin, sehingga memaksanya untuk menjual beberapa bagian tubuhnya, termasuk bijinya juga. Lalu suatu malam para Yakuza itu mengkhianati Denji. Lalu Denji dan Pochita bersatu seperti Power Ranger. Besoknya Makima datang dan membawa Denji untuk bekerja di pasukan pembasmi iblis. Denji adalah karakter shonen yang berbeda dengan karakter shonen lainnya. Dia itu orangnya aneh. Naruto pengen jadi Hokage, Luffy pengen jadi Raja Bajak Laut, Tanjiro pengen nyari Michael Jackson. Kalau Denji, dia pengen megang tetek. Ini kayaknya diam-diam menyinggung semua MC shonen yang terlalu generik sih ya. Punya tujuan yang jelas, punya moralitas tinggi, dan lain-lain. Mereka berfokus untuk melakukan hal yang benar, tapi Denji ini nggak punya semua hal itu. Itu yang membuat dia unik. Apa yang membuatnya terdorong untuk melakukan semua aksi ekstrimnya itu bukanlah sesuatu yang spesial, dan bahkan dianggap bodoh oleh semua orang. Tapi untuk seseorang seperti Denji, semua itu bukanlah suatu masalah untuknya. Tumbuh di suatu lingkungan yang keras, dia tidak tahu dan tidak pernah merasakan kebaikan seseorang manusia sebelumnya. Tapi karena dia ini orangnya sengklek, dia nggak peduli dengan semua hal itu. Banyak sekali hal yang harus dipuji tentang anime ini, dari animasinya, openingnya, endingnya yang terus-terusan diganti, dan lain-lain. Pastinya gak bakalan ada yang benci sama anime ini, kan? Yeay, goblok.